PMI juga sering melakukan kritik terhadap situasi. Akhirnya menemukan momentumnya. Demokrasi kita diacak-acak, konstitusi kita kemudian diacak-acak. Hal yang berlawanan dengan demokrasi selain tirani itu sendiri. Hanya satu keberpihakan PMI, yaitu kepada rakyat. Kemarahan publik itu akan muncul. Halo dulur, gue Ahsan. Halo dulur, gue Ahsan. Selamat datang lagi di Think Tank. Kali ini gue udah kedatangan dua aktivis mahasiswa. Ada Bung Yogi sama Bung Hasnu. Siap. Pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PBPMI. Orang dua ini tuh aktor di balik kemarin ada berita soal seruan dari PMII tentang judulnya ini Darurat Demokrasi Nasional Lawan Tirani, Selamatkan Demokrasi. Nah ini nih, kira-kira kenapa kalian kemudian memutuskan untuk bikin seruan ini gitu? Padahal kemarin misalkan, apakah ini rentetan dari guru besar kemarin yang kalau kata istana itu kan ditunggangi, diorkestrasi. Tapi ini tiba-tiba mahasiswa muncul nih. Itu kenapa alasan kalian? Siapa dulu nih yang ngomong? Gua Pak? Bebas. Oke. Gua dulu ya. Gini Bung, jadi PMI itu kan memang basicnya mahasiswa yang punya tanggung jawab moral maupun politik itu menyikapi setiap hal yang mengganggu kelancaran kinerja pemerintah atau negara menuju untuk mencapai cita-citanya. Itu dulu soal basic mahasiswa. Jadi kalau soal misalkan PMI hari ini menyerukan sebuah gerakan, itu memang udah tugasnya. Oke. Lalu pertanyaannya, apakah ini rentetan dari yang dilakukan oleh guru besar dan kawan-kawan mahasiswa lain? Mungkin iya dalam satu momentum. Tapi kalau kita telisik kembali, PMI juga sering melakukan kritik terhadap situasi. Akhirnya menemukan momentumnya. Gitu loh, Bu. Akhirnya menemukan momentumnya. Ternyata kritik-kritik yang lama itu benar gitu. Betul. Dulu juga sejak sebelum COVID, pas COVID, kemudian setelah COVID juga kita cukup rajin soal itu, soal bahwa ada yang nggak beres nih. Setiap ada momentum hal yang nggak beres, kita langsung juga bersikap. Terlepas dampaknya, sehingga akhirnya kemarin menemukan momentum. Ini kayaknya udah keluar banget nih, gitu udah kronis banget nih, gitu, udah darurat banget nih. Ya udah, kita ambil sikap, kita ngobrol, kita diskusi, ambil sikap, akhirnya keluarlah tuh seruan pergerakan Darurat Demokrasi Nasional, gitu, dengan tema kita yaitu lawan tirani dan selamatkan demokrasi. Gitu. Nah ini ngomongin soal di judul nih, baru di judul gitu kan. Ini ada kata tirani. Gitu. Ya, tirani ini kan ya kita tahu lah. Pemerintahan yang sangat-sangat represif, kemudian menekan kebebasan dan lain-lain, kira-kira kayak begitu. Kalau paling deket bisa kita bayangkan di Indonesia tirani itu ya zaman Soeharto lah, Orde Baru. Apakah dengan ngomong lawan tirani, kondisi hari ini tuh udah layak disebut bahwa rezim hari ini itu udah menjadi tiran? Ini karena kebetulan gini, tidak ada kata lain untuk hal yang berlawanan dengan demokrasi selain tirani itu sendiri. Bagi kita ya, akhirnya kita ambil kata itu untuk sebagai kata yang tepat untuk menyikapi hari ini. Kenapa demikian? Gini, yang menentukan satu rezim itu disebut tirani ataupun tidak, demokrasi ataupun tidak, kan di mana kekuasaan itu dan kemana kekuasaan itu digunakan. Gitu. Kalau demokrasi, bahwa kedaulatan itu ada di rakyat, kemudian kekuasaan itu ditujukan untuk kepentingan rakyat. Hari ini yang kita lihat ada pemusatan kekuasaan ekonomi, politik untuk segelintir orang, gitu. Bahkan untuk keluarga. Ya, segelintir orang dan keluarganya ini siapa nih? Iya, ya jangankan kita yang di sini ya, jangankan kita, jangan teman-teman, masih semua rakyat juga tahu. Ada kemudian dari mulai kroni-kroni yang hari ini di rezim, begitupun pengusaha-pengusaha korporasi besar yang di belakang rezim dan lain-lain. Itu satu kelompok kecil yang hari ini menguasai kekuatan ekonomi politik kita, gitu. Itu yang kita sorot. Lalu apakah kemudian itu diarahkan untuk kepentingan rakyat? Enggak. Jadi kalau titik tolaknya di situ. Jadi kalau di seruan PMI itu kan menyebut nama Jokowi, artinya itu Jokowi. Yes. Ya. Karena kenapa disebut Jokowi? Masa kita nyebut Vladimir Putin yang di Rusia? Kan pemimpin kita
Kan pemimpin kita Jokowi, dia pemimpin negara, dia pemimpin pemerintahan. Dia yang menjadi leader bangsa kita, leader negara kita, dia juga yang mengelolanya. Terus kita mau menyebut orang lain kan nggak mungkin gitu loh. Oke. Nah, kalau menurut lo Nuh, kemudian emang kondisi hari ini gitu kan, kalau tadi Yogi itu bilang kan ada mahasiswa itu bergerak kalau ada upaya-upaya untuk mengganggu cita-cita nasional, gitu. Tapi hari ini itu malah dikesankan orang-orang yang bersuara ini yang mengganggu stabilitas nasional gitu. Menurut lo gimana? Lo emang mau dicap kemudian mengganggu stabilitas nasional dengan gerakan lo apa? Jangan-jangan emang begitu? Nah, kalau misalkan ada asumsi demikian, maka orang-orang ini pada dasarnya atau sejatinya adalah bagian dari kelompok penjahat demokrasi itu sendiri. Artinya sejak dalam pikiran, apalagi kemudian bicara soal tindakan, maka yang jelas nggak ada. Kalau ada kemudian asumsi ataupun justifikasi seperti itu. Nah tetapi dalam konteks itu saya coba kemudian mau tarik ke perspektif yang lebih luas. Nah prasyarat negara hukum itu kan harus dibangun di 4 variabel. Nah ini menjadi salah satu apa sih yang menjadi alasan fundamental ataupun alasan prinsip sehingga PMI harus menyampaikan soal melawan tirani untuk selamatkan demokrasi. Nah pertama konsepsinya adalah negara hukum. Nah negara hukum itu untuk mengukurnya itu ada 4 variabel. Pertama yaitu bahwa rezim yang sedang berkuasa, dalam hal ini pemerintahan Presiden Jokowi, sudah sejatinya dia menghargai yang namanya hak asasi manusia. Dalam konteks kasus pelanggaran HAM misal, ini kan berjalan di tempat. Belum ada kemudian komitmen rezim pada hari ini untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM. Nah itu satu. Meskipun dia dulu janji gitu ya. Betul. Pada hari ini semisal, jangankan kemudian kita sebagai publik, sebagai mahasiswa, mendorong untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Pada era sekarang ini saja, misalkan banyak proyek strategis nasional yang lagi-lagi ini akrab dengan tindakan represif yang kemudian sering melanggar soal hak asasi manusia. Itu satu. Nah kemudian yang kedua, yaitu lahir dari pengadilan yang independen. Itu persyarat kedua negara hukum. Pengadilan independen. Dalam konteks MK mengabulkan soal perubahan usia yang semestinya ini bagian bagi kita. Ini adalah operasi kekuasaan. Sehingga apa? Terjadi pengacak-acakan soal demokrasi kita. Demokrasi kita diacak-acak. Konstitusi kita kemudian diacak-acak, demokrasi kita dikebiri. Nah fenomena itu, nah ini kan satu soal yang kemudian bagi saya menjadi dasar dari gerakan kita. Lahir dari satu proses pengadilan yang tidak independen, maka kita sebagai mahasiswa, sebagai bagian dari rakyat Indonesia harus dong melawan situasi itu. Nah kemudian yang ketiga, bahwa produk perundang-undangan, pada hari ini banyak produk perundang-undangan itu kemudian atas nama bukan kepentingan rakyat, kepentingan publik. Tetapi sejatinya ini seolah-olah adalah kebijakan publik, tetapi pada dasarnya kalau kita periksa, itu adalah proyek peraturan perundang-undangan. Kan banyak tuh. Karena kalau misalkan kata Indonesia Parliament Center gitu kan, misalkan Indonesia Parliament Watch, apa IPC, Center, IPC itu Center ya. Itu kan dia ngomong bahwa banyak undang-undang itu di era Jokowi, itu sebenarnya tidak melibatkan aspirasi publik. Tidak ada partisipasi publik. Ya sebut saja misalkan revisi undang-undang KPK, undang-undang revisi Minerba, lalu kemudian undang-undang Cipta Kerja, ya kan ketahuan. Nah kemudian variabel terakhir terjadi ini sharing power, pembagian kekuasaan, pendistribusian kekuasaan. Nah dalam konteks Jokowi dari 4 variabel negara hukum ini sudah ditabrak, ini sudah dilanggar. Seolah-olah kemudian mau menjelma menjadi organisme baru, yaitu negara kekuasaan. Nah itulah kemudian bagi kita seperti yang disampaikan Ketua OKP PBPMI bahwa ini adalah satu fenomena ataupun satu situasi yang betul-betul darurat demokrasi nasional. Maka dalam konteks watak ataupun mental rezim tiranik, nah ini kan pingin untuk absolut tuh, baik penguasaan politik, penguasaan ekonomi, ya kan. Nah sehingga ini harus dilawan bahwa esensi daripada negara demokrasi yaitu kekuatan partisipasi. Nah, itu menjadi roh. Akumulasi sih. Udah akumulasi sih. Karena kalau misalkan mesti dicecer satu-satu itu banyak banget. Iya. Emang kita mau absen dari 2014 sampai sekarang berapa orang yang mati gara-gara menyuarakan pendapat yang di penjara? Berapa kontak, berapa akun yang diretas? Kan nggak mungkin kita juga belajar satu-satu. Ini akumulasi lah. Tapi kan kata anaknya Pak Jokowi nih, Mas Kaisang waktu itu di konferensi kan nggak ada yang ditangkap katanya gitu. Meskipun dibantah sih sama supir truk ini belakang dia ada katanya gitu kan. Ngomong sesuatu menghina Pak Presiden ditangkap ya.
Enggak, maksudnya Ingat, Bocil juga tahu. ingat loh Bung Hasan, satu hal. Kejahatan demokrasi pasca reformasi justru dia itu menyelundupkan menggunakan instrumen-instrumen demokrasi. Makanya misalkan ya kan terjadi intimidasi soal teror dan macam-macam fakta-fakta yang kemudian ya selalu dialamatkan kepada kelompok-kelompok kritis. Nah, makanya tadi logik yang kemudian mereka gunakan bahwa jika kemudian ada gerakan yang berseberangan dengan kekuasaan yang sedang menjabat, nah ini seolah-olah membahayakan soal stabilitas nasional. Padahal itu memang logik itu yang sering-sering dikampanyekan, baik oleh buzzer rupiah maupun gerakan-gerakan nyata oleh intelektual tukang bangunan itu seperti kata Gus Dur. Sehingga ini sangat berbahaya. Makanya kemudian PMI sebagai komponen bangsa Indonesia, sebagai bagian dari rakyat Indonesia sudah saatnya untuk bergerak menyerukan kepada seluruh komponen pemuda Indonesia, seluruh mahasiswa, termasuk kemudian di dalamnya adalah anggota dan kader PMI se-Indonesia untuk ayo kita bergerak secara bersama untuk selamatkan demokrasi dari cengkeraman rezim yang tirani. Gitu. Oke, terus pertanyaannya kemudian adalah, ini kan jelang pemilu ya. Yes. Nah, ini banyak yang ngomong, kenapa kemudian ini harus muncul bersaut-sautan baik yang akademisi, guru besar sampai hari ini, kemudian mahasiswa itu muncul ini kok jelang pemilu, seolah-olah ini kayak cuman nggak mau satu paslon aja, dan ini ya kayak kata istana misalkan. Ntar dulu, langsung gua jawab. Emang iya. Emang iya. Lagi nih, kita kan yang kritik itu rezim yang sekarang sedang berlangsung. Terus kekuatan rezim sepenuhnya ini didorong untuk salah satu paslon. Yaitu artinya paslon 02 lah ya. Semua tahu, semua tahu. Artinya begini, kalau misalkan paslon ini jadi, tirani yang kita sebut hari ini berkembang menguat, itu jadi absolut adanya. Ya jujur-jujuran aja. Oke, misalkan teman-teman secara organisasi tidak menyatakan itu, tapi yang kita gak mau bukan persoalan itu kan soal dampak eksternal secara politis. Kita kan tidak bisa mengantisipasi itu ya, terserah. Tapi secara prinsip kita ngomong soal demokrasi, soal hak asasi manusia, soal negara, soal pemerintah, soal aturan, soal hukum. Kita bicara di situ. Kalau misalkan eksternalnya ternyata ini berdampak pada salah satu pasangan calon yang memang mereka ternyata melakukan itu kan bukan urusan kita. Artinya gini Om. Artinya kalau mereka jalannya mulus-mulus aja, tidak menabrak hukum, tidak menabrak konstitusi, artinya tidak akan terdampak. Kita kan nggak nyerang paslon. Tapi kalau misalkan ternyata itu menganggap menyerang paslon, ataupun misalkan kita dianggap ini untuk menyerang, katakan 02 lah. Kalau misalkan merasa, ya berarti merasa dia sebagai kelompok tiran dong. Iya kan? Iya kan? Kalau misalkan enggak, ya udah slow aja gitu loh. Yang kita ngomongin adalah negara, pemerintah, aturan, demokrasi, hukum, hanya di situ. Tapi kalau lagi-lagi kalau mereka merasa terganggu, ya berarti tiran dong. Iya kan? Logikanya begitu. Iya, aku ingin nambahin itu secara nggak langsung. Aku ingin nambahin di situ. Betul gerakan ini ya ada yang backup. Betul gerakan ini ada yang bandarin, yaitu rakyat. Atas nama rakyat. Makanya kemudian bahwa organisasi mahasiswa seperti Halim PMI adalah ini kan sebagai kelompok penyeimbang. Di mana dia kemudian punya tanggung jawab baik secara historis untuk kemudian ya sebagai penyambung daripada kepentingan publik secara luas, grassroots terhadap elit kekuasaan. Kan kita saluran tengah. Maka dalam konteks itu saya pikir ini hal yang wajar. Nah, dalam konteks itu pertanyaan Bung Hasan, saya ingin mau mengatakan hari ini sebetulnya itu pembantu Jokowi, terutama itu Bahlil deh, Menteri Investasi, itu kan udah nyebut. Ini seolah-olah kemurnian ataupun kesakralan dari gerakan ini sudah dijustifikasi. Ini sangat berbahaya loh, logik kekuasaan yang seperti ini. Kacau, padahal negara demokrasi, prasyarat mutlaknya kan adanya unsur check and balance. Ya kalau semisal publik suara-suara kritis, apalagi lahir ya kan dari ruang-ruang akademik, dari kampus, lahir dari ruang-ruang mahasiswa. Ini ada sesuatu yang nggak beres kayak gitu. Nah, kenapa? Saya ingin mau mengatakan juga. Nah, semestinya seperti banyak menteri-menteri yang sedang aktif, sedang menjabat. Nah, di mana pada hari ini kenapa kemudian mereka nggak mengundurkan diri? Ya karena memang pasca kemudian presiden mengeluarkan peraturan pemerintahnya, PP nomor 53 itu. Nah, sehingga ini kan menjadi pintu masuk awal. Sehingga kan aneh aja. Di ruang-ruang tertentu mereka kemudian melakukan konsolidasi, mereka melakukan kampanye untuk pemenangan paslon 02, tetapi di ruang-ruang tertentu mereka sebagai pejabat publik. Makanya ada konflik of interest. Makanya saya nggak heran kalau misalkan terjadi dugaan publik ya politisasi
soal anggaran, politisasi bansos, lalu ya sampai dengan terjadi soal abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Ya karena itu tadi pintu masuknya soal kebijakan ini gitu. Tapi memang iya sih, gue melihat kemudian kayak begini ya. Ketika hari ini, yang hari-hari ini terjadi gitu, ketika menteri-menteri ini lebih sibuk kampanye daripada menjalankan tugasnya, ini juga masyarakat itu tidak mendapatkan haknya. Sederhana kayak begini, oke lah, ada bansos yang digelontorkan, gitu kan. Tapi bansos ini sebenarnya itu kalau menurut gua, kalau orang bilang politisasi lah. Tapi kalau menurut gua ini juga mengesampingkan tanggung jawab negara yang lain. Apa? Menurunkan harga bahan pokok, yang itu jelas hak dari masyarakat. Nah, Menteri Perdagangannya kampanye, gimana? Ini kan Menteri-menteri banyak yang berkampanye. Terbolak-balik ya. Betul. Cuman gini, kemudian gue yang menarik gitu ya, ketika kemarin sahabat-sahabat PMI gitu kan. Bener kan sahabat ya? Betul. Jadi sahabat-sahabat PMI ini ketika... Tapi bukan sahabat Abu Bakar dan Ali. Bukan. bukan. Kalau saya... Kejauhan sih yang ngasih analogi itu. Agak on juga. Nah, ini kan, kemarin tuh gue agak miss gitu, kemudian takjub ya ketika sahabat-sahabat ini mau bersuara. Ini menurut gua adalah hal yang mungkin tidak terbaca oleh Jokowi. Bahkan juga mungkin kubu Prabowo gitu. Yang hari ini mereka bergumul lah atau bersatu gitu kan untuk melanjutkan kekuasaannya, melanggar kekuasaannya. Bahwa anak-anak muda ini nggak akan berani bersuara gitu loh. Bahwa anak-anak muda ini sudah terserap sama gemoy-gemoynya gitu kan. Kampanye-kampanye yang suka joget-joget gitu kan. Tapi ini gue melihat ada sebuah keberanian gitu. Nah, emang kalian nggak pernah mikir gitu dampaknya misalkan setelah ini ada kasus atau apa? Gue gini Bung, gue adalah salah satu orang yang takut. Gue itu penakut serius. Gue sering cerita tuh di beberapa kegiatan, ajar gimana ya. Tapi gini, kalau gue sendiri yang hari ini di PBPMI sebagai pucuk kepengurusan organisasi gerakan mahasiswa yang besar saja takut untuk bicara, bayangkan kader-kader yang di bawah anggota yang baru masuk pasti lebih takut gitu. Kalau kita aja yang udah bertahun-tahun di gerakan mahasiswa atau misalkan aktif di gerakan mahasiswa saja takut, apalagi mereka yang baru maba. Gue sih di situ aja. Akhirnya ya gas aja gitu. Tapi sejauh karena ini kita tadi itu punya backup. Kalau misalkan apa yang kita omongkan salah, adakan persidangan, undang semua profesor-profesor yang hari ini ngomong itu. Silakan datangkan dari pakar-pakar yang dari pemerintahan hari ini, perdebatkan kalau misalkan ada yang keliru di situ gitu. Ya ini menarik kemudian. Nah, terus setelah kalian deklarasi kemarin gitu, apa dampak yang udah terasa? Apakah gerakan ini juga diikuti oleh kader-kader PMI di nasional gitu? Tentu. Karena jujur nih, sejak mungkin udah bertahun-tahun juga sih sebetulnya semenjak kita di PBPMI atau termasuk di ketika menjelang pemilu tuh kan. Teman-teman juga pada nagih, teman-teman daerah itu pada nagih. Nagih itu dalam artian sikap Jakarta gimana nih gitu, sikap teman-teman di PBPMI gimana nih gitu menyikapi situasi A, B, C. Misalkan ada anak-anak di sahabat-sahabat di Halmahera misalkan, tiba-tiba ngirim berkas, ini kok PBPMI bisa nggak menyikapi soal tambang itu, soal smelter dan lain-lain. Terus ada misalkan di ketika teman-teman aksi di Sultra, itu juga PBPMI gimana nih gitu. Termasuk soal IKN pas waktu itu, PBPMI gimana nih gitu. Ya tagihan-tagihan itu ada gitu, selalu ada, dan ketika kita bersikap hari ini teman-teman pasti auto gas gitu loh. Gas gitu. Ya udah gitu. Karena memang pada nunggu memang. Tapi akan lemes nggak nih biasanya nih gitu kan. Ini banyak gitu kan bahwa gerakan mahasiswa itu selama ini apalagi yang dari organisasi Cipayung itu kan selalu punya Cipayung itu apa ya? Ya, organisasi kayak PMI, HMI dan lain-lain gitu kan, organ-organ Cipayung ini kan punya stigma nih. Ntar kalau seniornya suruh diem juga diem gitu loh, ibaratnya seniornya yang di kekuasaan suruh diem itu diem. Nah, posisi kalian kemudian dengan seruan kalian yang hari ini sudah menganggap ini kita sedang mengarah ke despotisme politik, ke arah tirani gitu. Apakah
akan diem juga kalau misalkan ada senior yang ngomong, weh diem gitu kan. Ada juga dong senior yang di kubu 02 kan pasti gitu. Enggak, prinsipnya gini, kalau dari saya nggak tahu nih kalau Hasnu ya. Nggak tahu kalau Hasnu udah ada yang neror-neror senior-senior atau belum ya. Tapi kalau saya sendiri ada ya. Ada. Prinsipnya gini, kalau saya menganggap bahwa senior-senior ini juga sebenarnya sadar. Oke. Sadar dan tahu apa yang harus dilakukan oleh teman-teman PMI. Senior-senior ini juga gak mau PMI itu diam sebetulnya. Secara organisasi, kemudian dia sebagai organ gerakan, dia sebagai kader PMI. Masa sih anak PMI kok jadi lemes begini gitu. Dia sebagai senior gitu. Tapi secara politis dia diuntungkan ataupun tidak itu beda soal. Itu beda soal. Jadi kita tidak memandang soal sisi politik dia di 02, 03, 04 atau sekian. Termasuk di 01. Tapi kita memandang yang tadi itu yang di belakang. Kita bicara soal kita sebagai rakyat Indonesia, bagian dari bangsa. Ini ada negara yang dikelola oleh pemerintah, yang dikelolanya ini ugal-ugalan. Gitu. Yang tadi itu mengarah ke kepentingan satu kelompok gitu secara ekonomi dan politik. Ya, kita bergerak sebagai warga gerakan, warga negara Indonesia gitu loh. Hanya di situ, nggak ada urusan lain gitu loh. Gitu. Nggak tahu kalau ke Hasnu mungkin udah ada Dinda gitu. Ya. Saya ingin adikku gitu. Kan kalau kata Bahlil gitu, kalian ini juga bisa lebih jahat dari saya ngomong ke mahasiswa-mahasiswa kan dia ngomong kayak gitu tuh. Kacau beliau. Nah, kalau saya ingin mau mengatakan kayak gini. Ada dua hal yang kemudian harus kita pilah. Sebagai kader, dalam konteks kepatuhan dan ketaatan para senior, dalam konteks soal senior junior, itu kan kalau PMI itu bukan ilmu Mas Ahsan. Tetapi di atas ilmu itu ada adab. Nah, kita sangat hormat kok. Kayak pada semua senior PMI dan alumni PMI. Tetapi dalam konteks kelembagaan, saya pikir dia harus tetap berdiri independen. Karena itu yang menjadi acuan main atau aturan main di PMI bahwa organisasi ini tidak kemudian berpihak kepada siapapun. Hanya satu keberpihakan PMI, yaitu kepada rakyat. Ini kan persoalan rakyat. Lantas apakah kemudian wajar jika PMI harus terus dibungkam, terus disumpal? Ini kan fakta ini kan sudah sangat telanjang, sangat kontras. Ya maka saya pikir idealisme itu kan adalah kemewahan ataupun kekayaan terakhir yang dimiliki oleh mahasiswa. Itu meminjam Tan Malaka. Maka sudah sejatinya setiap ada problem kenegaraan dan kebangsaan yang kemudian telah menyimpang dari cita-cita pendirian bangsa, saya pikir PMI harus kembali mencium keringat rakyat, kembali mencium bau rakyat. Karena apa? Pilar seorang aktivis itu kan harus dibangun di tiga variabel. Satu, dia harus punya prasyarat intelektualitas. Nah di PMI itu kan semuanya mahasiswa, semuanya intelektual. Ya kan, mestinya kan harus bisa membaca soal situasi ini, itu satu. Kemudian yang kedua, emang ada yang nggak bisa baca ya? Ya pada hari ini ya bisa dilihat, bisa dilihat. Kan semuanya harus bisa baca, ini kan berarti ada yang nggak bisa baca kan kemudian. Ya. Semuanya bisa dilihat, ya kan? Bisa dilihat soal situasi itu. Kemudian yang kedua, ya seorang aktivis itu pilarnya kan harus kemudian kerja-kerja advokasi dan pendampingan. Betul. Nah kemudian yang ketiga yaitu pilar gerakan. Akumulasi dari soal isu kerakyatan, isu kebangsaan dan kenegaraan yang kemudian akhir-akhir ini kemudian seperti demokrasinya dikebiri, konstitusinya diacak-acak, lalu kemudian isu-isu populis misal soal isu pendidikan yang sangat dekat nih sama PMI, lalu kemudian biayanya sangat mahal. Bahkan itu kasus terbaru, teranyar itu, Bung Hasan. Pinjol di ITB. Ini kan satu-satu fakta bahwa terjadi komersialisasi masuk dunia pendidikan. Masa PMI sebagai organisasi mahasiswa tidak mau bergerak di soal ini? Soal kelangkaan pupuk misalkan, soal banyak proyek-proyek negara yang mangkrak. Ya maka saya pikir itu akumulasi, maka kemudian ini harus diselamatkan. Nah karena apa? Sekali lagi saya ingin mau mengatakan prasyarat negara demokrasi itu adalah adanya partisipasi. Bahwa roh daripada demokrasi adanya unsur check and balance. Nah salah satu komponen terpenting di bangsa ini adalah mahasiswa. Dan PMI mengambil domain itu sebagai masyarakat madani. Ya itu. Ya sebagai penghubung mewakili kepentingan rakyat dengan elit kekuasaan. Saya pikir begitu. Tapi kemudian hari ini adalah juga masih banyak menyaksikan, mungkin mahasiswa itu cuma teriak-teriak gitu. Tapi mungkin kita susah gitu, kata banyak orang, membayangkan mahasiswa mau lagi berjuang turun ke jalan bareng buruh, tani, mahasiswa gitu kan, bersatu padu gitu kan, rebut demokrasi kalau di lagunya kan, ya kan, di bawah kuasa tirani. Kalau sekarang katanya Jokowi tiran, berarti ditambahin Jokowi gitu lah katakanlah untuk melawan itu gitu kan. Dan apalagi kalau kata Mahbub Junaidi nih yang ketua umum PBPMI pertama gitu kan, orang yang revolusioner itu kan yang nggak minum
anggur itu dari tutup botolnya, tapi memecahkan botolnya menenggak dari lehernya. Nah, artinya butuh langkah-langkah revolusioner. Kira-kira PMI itu udah sampai sejauh itu nggak sih? Ketika melihat kondisi hari ini untuk menyiapkan langkah yang sampai ke situ. Jadi gini kan Bung, gerakan itu tidak bisa dijadwalkan puncaknya kapan gitu. Termasuk revolusi gitu. Setiap gerakan, setiap langkah gerakan ataupun cita-cita gerakan itu kan berdasarkan hamparannya yang sudah kita yang sudah ada gitu. Hamparan menuju kayak gini, kayak isu pemakjulan aja. Contoh ya. Apakah hamparan untuk mendorong itu ada sudah tersedia atau belum? Apakah misalkan hamparan untuk terjadinya pemakjulan itu sudah tersedia atau belum? Kan menurut kami itu belum sampai ke situ. Gitu. Hamparannya ya, termasuk apalagi tadi soal revolusi, soal reformasi, hamparannya ini ya, belum utuh gitu. Puzzle-nya belum utuh. Jadi kita prinsipnya ya kita bergerak aja gitu. Tidak bisa dijadwalkan misalkan 14 Februari pecah ya nggak bisa gitu. Gitu. Atau misalkan setelah pemilu atau sebelum misalkan Presiden Jokowi lengser, ini harus pecah nih gerakan kayak 96, nggak bisa dijadwalkan. Teman-teman di 98 juga tidak menjadwalkan tahun 98 itu pecah gitu. Tapi kemudian kita konsisten, kita tetap memegang teguh prinsip kita untuk bergerak. Ya kapanpun waktunya, pasti teman-teman juga akan menemukan momentumnya, gitu. Akan menemukan titik di mana gerakan itu menjadi berdampak secara langsung dalam konteks politik pemerintahan gitu. Nah, saya ingin menegaskan beberapa hal dalam konteks soal gerakan ini. Nah, saya pikir begini, jangan kemudian dipandang, terutama ini sekaligus pesan ya kepada kekuasaan yang sedang berkuasa pada hari ini. Jangan kemudian dipandang, nah sebagai suara-suara kritis yang muncul dari kampus pada hari ini, bahkan udah 30-an kampus ya. Oh, sudah berapa? Udah banyak 60 lebih. Lebih ya. Udah 60-an. Aduh, ini satu gelombang rakyat yang betul-betul organik. Maka saya ingin mau mengatakan, termasuk gerakan PMI jangan dipandang kemudian sebagai gerakan yang sporadis. Bukan berangkat ataupun lahir dari ruang kosong. Saya pikir ini menjadi pesan kepada kekuasaan. Apabila ke depannya pengelolaan kekuasaan dan struktur bernegara akan terus seperti ini, maka kemarahan publik itu akan muncul. Nah, saya pikir kita juga kan ingin berharap bahwa gerakan ini betul-betul masif disampaikan oleh anggota dan kader PMI atau insan pergerakan se-Indonesia. Lalu kemudian ini juga bisa kemudian memantik adrenalin, semangat gerakan-gerakan mahasiswa, gerakan pemuda untuk betul-betul kita harus bergerak. Nah, saya ingin mau mengatakan bahwa perkara gerakan ini tentu ya tergantung bagaimana kemudian kekuasaan menanggapi soal proses ini. Nah, kan kalau yang belajar politik di political science, nah bahwa jadi kekuasaan itu kan akan mengalami stres jika kemudian dia tidak sanggup untuk mengelola input. Nah, input publik pada hari ini bukan support loh, tetapi tuntutan. Kritik. Kalau ini kemudian tidak bisa dikelola, ya kan ini ya bahwa dikelola itu bukan dieliminasi sama dibayar ya. Bukan, jangan ditafsir ke situ dong. Kalau artinya dikelola ini ditampung, kemudian mereka memperbaiki sikapnya, memperbaiki kondisinya. Memperbaiki atau dikelola yang menjadi satu kebijakan publik yang betul-betul adil, inklusif. Saya pikir ini akan menjadi kemarahan publik. Nah, ya fenomena itu kemudian terkonfirmasi kok. Revolusi Prancis itu kan dari warung-warung kafe, tempat-tempat kafe. Nah, saya pikir gelombang gerakan ini sudah menjadi kemarahan rakyat. Itu pesan untuk kekuasaan. Artinya memang kalau kemudian masih tutup kuping seolah-olah tidak terjadi apa-apa sikapnya pemerintah hari ini gitu kan. Di luar ada pemilu dan lain-lain gitu kan, dengan kondisi yang bagi teman-teman PMI itu kemudian memang sudah kronis lah, sudah kritis sehingga perlu bersuara. Dan ini juga kalau yang gua tangkap tadi kan juga titik puncak dari kemarahan yang dari bawah juga gitu loh, aspirasi banyak kader-kader PMI yang di daerah-daerah, artinya mahasiswa-mahasiswa, anak-anak muda lain gitu yang merasakan ketidakadilan dan lain-lain gitu di ruang demokrasi yang rentan ini hari ini gitu kan. Ini berarti memang harus segera didengar oleh pemerintah gitu, oleh rezim hari ini, dan pemerintahnya mau berubah. Kalau enggak ya itu sebuah sunatullah lah bahasanya, akan terjadi gelombang publik, gelombang gerakan rakyat. Tapi gini deh, terakhir nih, ini kan biar kayak di debat-debat kandidat itu loh kemarin ya kan. Ini kan lagi rame soal ngasih nilai gitu kan. Ini kalau bagi Bung Yogi sama Bung Hasno gitu kan,
sampai hari ini, detik ini, kondisi demokrasi kita itu nilainya berapa? Hasnul dulu deh. Nah kan gini, sebelum saya langsung ngasih, kan nggak adil gitu. Ya sebagai ya gerakan mahasiswa yang nggak adil kalau tiba-tiba oh Pak Jokowi misalkan poin sekian. Saya pikir poin itu nggak penting, tetapi mari kita membaca data, membaca fakta. Freedom House misal atau di Economic Intelligence Unit itu sudah mengatakan demokrasi di rezim Jokowi pada hari ini itu sedang betul-betul mengalami defisit yang cukup serius. Cacat kalau ya, cacat. Kata Economic Ya kan, Intelligence Unit. soal demokrasi cacat, ya flight demokrasi, lalu kemudian demokrasi oligarkis, demokrasi kriminal dan macam-macam dalam perdebatan-perdebatan politik. Saya pikir karena itu kan bisa dilihat dari beragam variabel, kebebasan berekspresi, soal menghargai hak asasi manusia, lalu soal korupsi, kolusi, nepotisme, termasuk ya penyalahgunaan kekuasaan. Nah, sehingga ini kan akumulasi. Nah, saya pikir pada hari ini ya bagi saya ingin mengatakan Pak Jokowi apabila kemudian tidak mau berubah, tidak mau berbenah konteks situasi ini, pertama bahwa gelombang gerakan rakyat akan masif, itu satu. Nah, kemudian yang kedua, bahwa kita juga ingin menyerukan kepada seluruh komponen pemuda Indonesia, ya sudah saatnya kita bangkit, kita bergerak untuk mengatakan bahwa rezim ini harus diselamatkan, demokrasi itu harus diselamatkan. Nah, sehingga biar adil, ya saya pikir ya poinnya 50 pada hari ini. 50 dari 100. Ya. Okay. Kalau Bung Yogi. Jadi Hasnul ini kejebak sama pertanyaannya. Kalau misalkan pertanyaan itu demokrasi di era rezim Jokowi ini berapa? Artinya demokrasinya ada. Ya, oke. Ini problemnya demokrasinya nggak ada, no. Oke. Demokrasinya nggak ada. Jadi apa yang mau kita nilai? Gini. Ada 3 kamar kekuasaan. Legislatif, eksekutif, yudikatif. Ya. Nggak jalan semua. Tembok kamarnya dibobol. Benar. DPR berfungsi tidak? Tidak. Soal pengawasan nih, soal pengawasan ke eksekutif. Yudikatifnya kita tahu sendiri. Garda terakhir Mahkamah Konstitusi. Ya soal paman lah itu. Di bulldozer fakta itu. Itu nggak fungsi. Terus soal publik. Kita aja baru ngomong, guru-guru besar ngomong, yang itu hasil dari rapat, hasil dari perdebatan ratusan orang di forum, kemudian jadi satu tuntutan. Itu dianggapnya ditunggangi, itu dianggapnya partisan. Terus yang disebut demokrasi ini yang mana? Terus apa lagi? Soal hukum, nggak ada juga gitu. Jadi rezim populis yang dianggap pro rakyat ini kemudian menggerus demokrasi sehingga hilang. Yang munculnya hanya ada satu rejim tiran yang menggunakan kekuatan hukum ini sebagai alat merekayasa. Gitu. Banyak aristokrasi lah ya istilahnya. Artinya kalau misalkan dirimu misalnya minta nilai, ya apa yang mau dinilai itu? Makanya yang diselamatkan itu ini demokrasi, yang ini udah dibuang. Oke, kita balikin nih gitu. Itu sih poinnya. Ya logiknya masuk. Siap. Thank you Bung Yogi. Oke. Hasnul udah mampir di Think Tank. Berarti lagu kita masih sama ya? Kalau kata Prabowo, nggak cukup waktunya. Bicara bangsa kok 4 menit ya kan? Iya. Bicara bangsa hanya dikasih 4 menit. Tapi kita udah lumayan nih. Lumayan. Tapi yang jelas lagu kita berarti masih sama ya? Masih sama. Buruh tani, rakyat miskin kota, bersatu padu. Rebut demokrasi. Ya kan? Thank you. Tumbangkan tirani. Tumbangkan tirani.